Yuan mengabarkan. Baik, kita langsung berbincang dengan kedua narasumber. Sudah ada bersama kami Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Wagub. Pagi Pak Wagub, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru juga Bapak. Sehat selalu. Kemudian juga ada Dr. Erlina Burhan, anggota Satgas COVID-19 PBID. Selamat pagi Dr. Erlina. Dr. Erlina, Selamat pagi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Baik, kita ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, ini agak khawatir nih mendengar berita ini. Memang benar Pak, kalau data dari Bapak, apakah memang sudah penuh rumah sakit rujukan, kemudian ICU, bahkan disiapkan juga TPU rorotan untuk jenazah COVID-19? Ya, jadi kalau terkait rumah sakit, memang ada peningkatan ya terkait keterpakaian atau sisanya semakin berkurang. Namun jumlahnya, ini datanya ini per 1 Januari terdapat 7.447 tempat tidur isolasi dan 964 tempat tidur ICU. Dan keterpakaiannya itu untuk isolasi itu 82% atau 6.303. Sementara ICU itu 80% atau 771 pasien ya. Jadi masih ada masih mencukupi, dan kami terus melakukan peningkatan ya ketersediaan rumah sakit, tempat tidur dan ruang isolasi. Bagi rumah sakit rujukan kami minta untuk meningkatkan, termasuk rumah sakit swasta, BUMN, TNI, Polri, dan rumah sakit RSUD maupun rumah sakit pemerintah. Itu kami minta untuk terus melakukan peningkatan hingga sampai 50%. Insya Allah ini kita bisa atasi sekalipun ada peningkatan, termasuk mengantisipasi kalau dimungkinkannya ada peningkatan pasca liburan akhir tahun 2 minggu ke depan. Untuk lahan pemakaman Pak, tadi baru rumah sakit tadi itu. Ya, terkait lahan pemakaman itu datanya kapasitas TPU Pondok Rangon itu kurang lebih 4.700 ya, yang tersisa makam yang sudah terisi sampai 30 Desember itu kurang lebih 4.634. Kalau TPU Tegal Alur itu kurang lebih 5.000, dan yang terpakai itu 4.316. Baik. Dan kami terus melakukan penambahan lahan baru, diantaranya di di rorotan ya, di Cilincing, Jakarta Utara, tahap 1 8.000 meter dari 2 hektar luas. Jadi akan bisa menyiapkan kurang lebih 1.500 petak makam. Dan ini akan terus kami tingkatkan. Jadi untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak usah khawatir terkait penyediaan sarana prasarana, mulai dari rumah sakit, tempat tidur, ruang isolasi, obat-obatan, vitamin, tenaga kesehatan juga termasuk yang kami tambah 2.676 tenaga kesehatan yang kami sudah usulkan ke Kementerian Walaupun Kesehatan. Pemprov DKI Jakarta ini memberikan atau menambahkan fasilitas kesehatan, tapi bukan berarti masyarakat abai begitu ya Pak ya. Jadi akhirnya nanti semakin meningkatnya dari pasien COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Iya, justru itu. Jadi memang tugas kami adalah 3T, testing, tracing, dan treatment, termasuk menyediakan berbagai fasilitas sarana prasarana. Namun demikian, masyarakat tetap harus fokus, konsisten untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh ya. Jadi kita tahu bahwa salah satu upaya yang penting adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita atau imunitas kita. Baik, kita nanti akan juga mendengarkan apa yang bisa disampaikan oleh Dr. Erlina ya, tenaga medis terdepan di COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 ini. Usai jeda pada hora berikut, kita akan kembali. Coba kita pakai atau pinjam juga data dari nakes ya, atau tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Dr. Erlina, bagaimana kalau data yang Anda pegang sendiri, dokter? Anda pun juga termasuk yang berada di lapangan juga, berhadapan dengan COVID. Iya, jadi kalau saya ingin sampaikan, saya di rumah sakit
persahabatan itu rujukan COVID, itu kita saat ini sudah mulai banyak menolak-nolak pasien, terutama yang memerlukan perawatan ICU. ICU kami selalu penuh, jadi 100% tingkat huniannya. Dan demikian juga ruang isolasi itu di atas 80%. Dan menurut saya ini suatu hal yang memprihatinkan. Jadi Pak Gubernur tadi, Pak Wakil tadi mengatakan bahwa kuburan juga penuh. Jadi untuk masyarakat bagaimana? Nggak ada jalan lain bahwa jangan sampai sakit. Iya. Karena kalau sakit tidak ada tempat untuk dirawat. Dan kalau meninggal pun susah mencari lahan untuk kuburan. Jadi intinya adalah kembali lagi selalu saya katakan adalah pencegahan. Ya. Dok, tapi kalau boleh mungkin menggunakan lampu merah atau lampu kuning, ini sudah di level mana sih dok sebenarnya sekarang? Oh, ini sudah lampu merah, Sudah lampu merah. Mbak Rati. Sudah lama nih dari Maret kok ini pandemi terus berlangsung, dan saya selalu katakan dari awal bahwa 80% dari orang yang terinfeksi COVID ini adalah yang OTG dan yang ringan, yang sebetulnya tidak perlu perawatan, tetapi 20% memerlukan perawatan rumah sakit. Nah, akan tetapi kalau 20% dari jumlah yang selalu banyak ini, lama-lama rumah sakit tidak akan bisa menampung. Memang sudah menjadi janji yang harus diimplementasikan atau diterapkan oleh para pejabat. Tadi ada ucapan dari Pak Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria ya, bahwa ya tugas kamilah mempersiapkan, tugas kamilah memikirkan bagaimana masyarakat ini bisa terfasilitasi dengan instalasi-instalasi rawat medik COVID-19, dokter. Tapi kalau dokter sendiri melihat trennya gini dok, gitu loh ibaratnya. Ya, betul. Maksud saya gini, kan kalau bicara dengan tren, artinya kita seharusnya bisa dong mencegah, bukan lagi menyiapkan atau menyediakan, tapi kalau bisa dicegah total gitu loh. Ya, betul sekali, bahwa kita jangan terlalu sibuk di hilir menyiapkan kuburan, menyiapkan jumlah tempat tidur yang terus ditambah, dan juga mungkin menambah sukarelawan untuk membantu para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu bukan jalan keluarnya, karena lama-lama kan juga ada titik jenuh atau bahwa tidak bisa lagi ditambah. Ada keterbatasan di situ. Jadi memang kita harus kembali ke hulu, melakukan pencegahan. Dalam artian pencegahan ini betul-betul konsisten dan optimal. Saya mendengar tadi Pak Wakil Gubernur mengatakan bahwa DKI akan meningkatkan tracing. Ini bagus, meningkatkan tracing artinya bisa mendapatkan orang-orang yang tidak bergejala atau dengan gejala ringan sedini mungkin, sehingga mereka tidak perlu dirawat, cukup isolasi dan diberikan obat-obatan begitu ya. Tetapi kalau ternyata ini tidak terjadi, artinya walaupun dilakukan tracing tapi juga tidak ada kerjasama atau tidak optimal, tidak konsisten, nah yang ujung-ujungnya akan menderita adalah pihak rumah sakit dan tenaga medis, tenaga dokter kesehatan. Dan kawan-kawan ya dok? Iya. Dan ini nggak boleh terjadi sebetulnya. Kenapa? Karena kami juga punya keterbatasan tenaga kesehatan. Lama-lama kalau orang kelelahan bisa sakit juga. Nah, bukannya masyarakat juga sudah tahu bahwa banyak sekali teman-teman saya yang sudah tiada meninggal kalah karena COVID ini, dokter lebih dari 250, petugas lainnya juga 200 lebih, jadi sudah cukup banyak ini. Jadi tolonglah kita semua ini berupaya untuk melakukan pencegahan supaya jangan banyak yang harus memerlukan perawatan di rumah sakit. Baik. Nggak bisa ini terus-terusan. Karena Dokter Erlina dan juga teman-teman sebagai benteng terakhir ini udah kewalahan begitu ya dok ya. Betul sekali. Pak Wagub, tadi Dokter Erlina mengatakan ini sudah lampu merah Pak Wagub, rasanya untuk tenaga medis kita sudah kewalahan, bahkan teman-teman di DPRD juga beberapa yang meminta untuk tarik rem darurat begitu. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan, tentu upaya kita, pemerintah semua pihak, itu diawali dengan pencegahan. Jadi bukan sekedar
menyelesaikan masalah atau penanganannya atau penanggulangannya di mana-mana itu dalam bencana, wabah dan sebagainya selalu yang menjadi prioritas dan utama, dan di awal adalah melakukan upaya-upaya pencegahan. Apa yang dilakukan? Pertama, dilakukan pemerintah itu adalah menyiapkan dan menetapkan berbagai regulasi, peraturan terkait masalah COVID. Ini tujuannya diantaranya upaya pencegahan. Kemudian kedua, kami terus melakukan upaya kampanye dan sosialisasi terkait pencegahan penanganan COVID. Ketiga, kami juga menghadirkan sebanyak mungkin ya aparat daripada Pemprov, mulai dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, Perhubungan, bahkan PNS kami juga kami piketkan sebagian untuk membantu pemantauan. Kemudian yang juga dibantu oleh TNI Polri. Dan yang keempat juga kami melakukan penindakan dan pemberian sanksi. Jadi berbagai upaya pencegahan juga dilakukan ya. Kemudian baru kita melakukan penanganan. Pak Wagub. Ya. Maaf saya sanggah sedikit Pak. Tapi Pak, yang konsep atau mekanisme yang sudah berjalan ya oleh DKI ini dievaluasi nggak Pak dengan membuat suatu perbandingan dengan lonjakan pasiennya sendiri gitu loh Pak? Oh, tentu yang namanya evaluasi itu ada tahapannya ya. Masing-masing unit, masing-masing bidang itu setiap hari selalu melakukan evaluasi, kan ada datanya, perkembangannya, progres, mulai dari yang pencegahan sampai dengan pemakaman kita lakukan evaluasi. Artinya kemudian, kalau saya bukannya pengen naif Pak Wagub mengatakan berkurang, tapi melambatkah laju tren jumlah pasien ini gitu? Ya memang kalau pengalaman dari 3 kali libur panjang, ya, ini yang keempat, memang trennya meningkat. Kenapa di libur panjang meningkat? Karena orang yang keluar rumah itu meningkat, bahkan melakukan perjalanan keluar kota atau luar negeri. Itu perjalanan keluar kota apalagi keluar itu berpotensi meningkatkan. Untuk itu rentan kami, banget ya. Pemprov DKI Jakarta berkali-kali meminta untuk tidak melakukan kegiatan keluar rumah, berlibur dan sebagainya, atau apalagi keluar kota. Kami minta selalu untuk tetap di rumah. Bahkan kami di malam tahun baru kan kami tutup semua. Semua unit usaha, mulai dari warung, restoran, kafe, tempat wisata, dan lain-lain kami tutup. Dan malam tahun baru kemarin bahkan jalan-jalan utama. Kayak ngerasa nggak ada tahun baru kemarin kayak Iya, sama sekali kita tutup. Ya. Kita apresiasi itu ya Pak Wagub ya. Saya ingin terakhir nih ke dari Polda dan Kodam. Baik. Ke Dr. Erlina singkat saja Dok. Mungkin ini kan masih masa liburannya hari Sabtu nih. Masih ada masyarakat yang ingin memanfaatkan waktu-waktu tersisa untuk berlibur. Apa pesan dokter buat mereka saat ini? Karena tadi sudah disinggung soal libur panjang itu menjadi transmit penambahan pasien atau kasus COVID-19. Ya, pesan saya sederhana saja, hanya satu kata, di rumah aja. Di rumah kecuali saja. terpaksa. Baik. Kalau terpaksa, lakukanlah protokol kesehatan yang ketat. Baik, di rumah aja itu pesan dari Dr. Erlina ya. Gak usah berpanjang-panjang, Gak usah panjang-panjang ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Erlina dan juga Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tetap jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.